Jangan lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والنسك بكتاب الله والسنة برسوله والدعاء إلى الهدى والسلام والبشر خير إبراء والرحمة ومرضى بالرحمة Bismillahirrahmanirrahim. Khamis 17 Ramadan 1442 Hijriah. Kitab Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Smith. Maafkan orang yang berbuat zalim. 1. Memaafkan orang yang telah berbuat zalim dan tidak mendoakan jelek kepadanya, serta berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepadanya, itu semua adalah akhlak para sidikin. Dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek itu seharusnya dilakukan pada orang yang menzalimimu saja, adapun berbuat baik kepada orang yang menzalimi selainmu yang berbuat maksiat kepada Allah dengannya, maka berbuat baik kepada mereka itu tidaklah bagus, karena dalam berbuat baik kepada mereka berarti telah menyakiti orang yang dizalimi, sedangkan hak orang yang dizalimi itu lebih utama untuk diperhatikan. Al-Liyah, Juz 2 halaman 145. 2. Dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak ingin menjadi seperti Abu Domdom? Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Abu Domdom itu? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abu Domdom adalah orang yang jika pagi hari tiba, dia berkata, ya Allah, aku sedekahkan harga diriku, dengan memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadaku. Usdul Gabah, Juz 5 halaman 177. 3. Nabi bersabda, bantulah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Lalu ada yang bertanya, bagaimana bisa aku membantu orang yang berbuat zalim? Nabi bersabda, kamu cegah perbuatan zalimnya, maka dengan hal itu kamu telah membantu dia. Jawahir Al-Luluiyah, 324. Kisah-kisah orang yang sabar. 1. Pada suatu orang yang sabar. 1. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sanah, dan orang ini termasuk salah satu ulamanya orang Yahudi. Si Yahudi ini masuk dan membelah barisan saf para sahabat sampai dia berada di hadapan Nabi. Lalu si Yahudi ini menarik ujung baju Nabi dengan keras seraya berkata dengan kasar, lunasilah hutangmu wahai Muhammad, sesungguhnya kalian semua wahai Bani Hashim adalah kaum yang suka mengulur-ulur waktu dalam melunasi hutang. Dan Rasulullah telah berhutang beberapa dirham kepada Yahudi ini, akan tetapi waktu pelunasan belum jatuh tempo. Lalu Umar berdiri sambil menghunus pedangnya seraya berkata, izinkanlah aku untuk memenggal leher Yahudi ini wahai Rasulullah. Petik 2. Rasulullah bersabda kepada Umar, bukan untuk ini kami berdakwah kepadamu, sungguh aku dan si Yahudi ini membutuhkan tindakanmu selain tindakan seperti ini, perintahkan dia untuk menagih dengan baik, dan perintahkan aku untuk melunasi hutang dengan baik. Lalu si Yahudi ini berkata, demi zat yang telah mengutusmu wahai Muhammad, tidaklah aku datang untuk menagih hutangmu, aku datang hanya untuk menguji akhlakmu, dan aku tahu bahwa waktu pelunasan hutang belumlah datang waktunya. Akan tetapi aku telah membaca semua sifat-sifat kenabian Anda dalam kitab Taurat, dan aku pun melihat semua sifat itu semuanya ada pada Anda kecuali satu sifat yang belum aku uji pada Anda, yaitu sifat sabar ketika marah, dan sungguh kebodohan yang sangat tidaklah menambah Anda kecuali Anda bertambah sabar, dan sungguh pada hari ini semua sifat ada pada Anda, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Anda wahai Muhammad adalah utusan Allah, adapun hutang Anda padaku telah aku jadikan sedekah untuk orang-orang fakir kaum muslimin. Anisul Mukminin, 11.
2. Diriwayatkan bahwa Muawiyah termasuk orang Arab yang paling sabar dan beliau pernah berkata, aku tidak pernah marah kepada orang yang aku mampu membalasnya atau kepada orang yang aku tidak mampu untuk membalasnya. Lalu ada seseorang yang mengaku akan membuat beliau marah, lalu orang ini masuk ke rumah beliau untuk membuatnya marah, seraya berkata, aku minta kepadamu untuk menikahkanku dengan ibumu yang mempunyai pantat besar. Muawiyah menjawab, itulah sebab kecintaan ayahku pada ibuku. Lalu beliau berkata kepada petugas bagian keuangan, berilah orang ini 1000 dinar untuk membeli seorang budak wanita. Al-Jawahir Al-Luluiyah, 153. 3. Jika ada orang yang mengejek Husain bin Ali, beliau berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, jika ucapanmu itu benar, maka Allah akan membalas Anda berkat kejujuran Anda. Namun jika ucapan Anda tidak benar, maka murka Allah kepada Anda itu lebih pedih daripada murkaku. Pernah suatu sekali beliau ditampar oleh seseorang di wajahnya, namun beliau tidaklah murka, bahkan beliau bertanya kepada para pengikutnya, siapakah yang menakdirkan kejadian ini? Lalu ada yang menjawab, Allah lah yang menakdirkan kejadian ini. Lalu beliau berkata, apakah kalian melihat bahwasanya aku menolak ketetapan Allah? Tanbihul Muhtarin, 72. 4. Dalam kitab Durarul Ashdaf, pengarang bercerita, pada suatu hari, Imam Ali Zainal Abidin keluar dari masjid, lalu beliau bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian lelaki itu mencaci maki beliau dengan membabi buta dan berlebihan, para hamba sahaya pun ingin menyerang lelaki itu, namun beliau mencegahnya, bahkan menerima cacian lelaki itu seraya berkata, apa yang tidak kamu ketahui, dari kejelekan pada kami itu lebih banyak, apakah Anda punya kebutuhan yang bisa kami bantu? Maka lelaki itu pun menjadi malu. Kemudian Imam Ali memberikan 5.000 dirham kepadanya. Dan lelaki itu berkata, aku bersaksi bahwa Anda adalah keturunan Nabi. Nurul Absar, 155. 5. Dikisahkan bahwasanya budak wanita yang dimiliki oleh Ali Zainal Abidin bin Husain sedang menuangkan air, lalu ceret air itu terjatuh dari tangan wanita itu dan menimpa wajah beliau serta melukainya. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke wajah wanita tersebut. Budak itu pun berkata kepada beliau, sesungguhnya Allah berfirman. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, Surat Ali Imran, 134. Beliau menjawab, aku telah menahan rasa amarahku, lalu budak itu berkata. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Surat Al-Imran, 134. Beliau menjawab, Allah memaafkanmu, lalu budak itu berkata. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, Surat Ali Imran, 134. Beliau menjawab, pergilah, kamu merdeka semata-mata karena Allah. Jawahirul Luluiyah 153. 6. Diriwayatkan bahwasanya Ibrahim bin Adam keluar ke sebagian Sahara. Lalu beliau bertemu seorang tentara, dan tentara itu bertanya kepada Ibrahim, di mana ada perkampungan. Ibrahim mengisyaratkan ke arah kuburan, tentara itu pun memukul kepala Ibrahim. Tatkala tentara itu telah melintasi Sahara, ada orang yang berkata padanya, sesungguhnya dia orang yang dipukulnya, adalah Ibrahim bin Adam, orang zuhud yang berasal dari kota Khurasan. Tentara ini pun mendatangi Ibrahim dan meminta maaf kepadanya. Ibrahim berkata kepada tentara itu, tatkala kamu memukulku, aku telah meminta kepada Allah surga untukmu. Tentara itu bertanya, kenapa? Ibrahim menjawab, aku tahu bahwasanya aku mendapatkan pahala atas perbuatanmu kepadaku, maka aku tidaklah ingin mendapatkan kebaikan sebab dirimu, sedangkan kamu mendapatkan kejelekan sebab aku. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, 246. 7. Dari Anas berkata, Abu Tolhah memiliki seorang anak yang sedang merintih kesakitan. Lalu Abu Tolhah keluar rumah dan sang putra pun meninggal dunia. Tatkala Abu Tolhah kembali, beliau bertanya kepada sang istri, apa yang diperbuat anakku? Petik 2. Ummu Sulaim ibu dari anak itu menjawab, sekarang dia lebih tenang. Lalu sang istri menghidangkan makan malam kepada beliau, Abu Tolhah pun makan, lalu beliau menggauli si istri. Tatkala selesai berhubungan suami istri, si istri berkata, kubur anak itu.
Petik 2 titik. Ketika pagi hari telah tiba, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah dan memberitahukan kejadian tersebut, namun Rasulullah bertanya, apakah kamu tadi malam telah menggauli istrimu? Abu Thalhah menjawab, ya. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keduanya di malam itu. Kemudian istri Abu Thalhah pun melahirkan seorang bayi. Lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, Anas, bawalah anak ini ke Nabi, dan Abu Thalhah pun mengirim beberapa kurma bersama bayi itu. Lalu Nabi mengambil bayi itu seraya bertanya, apakah ada sesuatu bersamanya? Petik 2 titik. Abu Thalhah menjawab, ya, ada beberapa kurma bersamanya. Lalu Nabi mengambil kurma itu dan mengunyahnya. Lalu Nabi mengambil kunyahan kurma itu dari mulut beliau dan memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut dan mentahniknya, dan Nabi memberi nama anak itu dengan Abdullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Uyainah berkata seorang dari sahabat Ansor, aku melihat 9 anak yang semuanya telah menguasai Al-Quran. Yang dimaksud adalah putra-putra Abdullah yang dilahirkan berkat doa Rasulullah. Riyadus Shalihin, hadis nomor 44. Waghfir wastur anta kraman sadar. Wassalatu wa idaqsal Mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa. Bikitabim fihi linasi shifa wa ala ali kirami syurafa wa ala sahbi masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridak. Wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.